Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pernahkah Anda merasakan jantung berdebar kencang, tangan berkeringat, suara bergetar, atau perut terasa mulas ketika setiap kali harus berbicara di depan umum? Jika ya, tenang, Anda tidak sendirian. Lebih dari 70% orang di dunia melakukan hal yang sama atau mengalami hal yang sama. Kondisi ini dikenal sebagai glossophobia, yaitu ketakutan berbicara di depan umum. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana mengubah rasa takut tersebut menjadi percaya diri, bagaimana mengubah kecemasan menjadi kekuatan, dan bagaimana menjadikan public speaking sebagai keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapapun, termasuk kita yang hadir di sini. Yang pertama, memahami akar ketakutan atau glossophobia. Teman-teman sekalian, sebelum kita mengatasi masalah, kita harus memahami sumbernya. Menurut Public Speaking Academy, ketakutan berbicara di depan umum sering muncul karena pengalaman buruk, kurangnya persiapan, takut salah, atau takut dinilai oleh orang lain. Dengan memahami penyebabnya, kita belajar mengatasinya dengan lebih efektif. Setiap orang memiliki pemicu yang berbeda. Ada yang takut lupa materi, ada yang takut ditertawakan, ada juga yang merasa tidak cukup mampu. Namun kabarnya baiknya itu glossophobia bukanlah kondisi permanen. Ini bisa dilatih dan diatasi. Yang kedua, persiapan. Senjata utama mengalahkan rasa takut. Salah satu cara paling ampuh untuk mengurangi kecemasan adalah persiapan yang matang. Menurut Carl Everyday, semakin kita memahami materi, semakin besar pula kepercayaan diri kita yang kita miliki. Bukan sekedar menghafal, tetapi menguasai, memahami poin pentingnya, alurnya, serta tujuan kita menyampaikan pidato. Persiapan bukan hanya soal isi materi, tetapi juga cara membawakannya atau membawakan diri. Menyiapkan alat bantu visual seperti slide atau video, menyusun struktur pidato, hingga melakukan latihan berbicara di depan umum, di depan cermin, atau bersama teman. Ingat, persiapan tidak menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tetapi membuat kita mampu mengendalikannya. Yang ketiga, teknik relaksasi dan pengaturan pernapasan. Untuk mengatasi kecemasan, kita dapat menerapkan teknik sederhana seperti menarik napas selama 4 detik dan menahan napas selama 4 detik, lalu mengeluarkannya secara perlahan selama 6 detik. Teknik ini membantu menenangkan saraf dan membantu tubuh lebih rileks sebelum berbicara. Selain itu, melakukan stretching kecil, berdiri tegak, dan tersenyum dapat membantu menurunkan ketegangan tubuh. Yang keempat, komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif. Menurut Future Skill ID, public speaking bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga soal kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Beberapa hal yang harus diperhatikan: jaga kontak mata untuk menunjukkan kepercayaan diri, gunakan intonasi naik turun untuk menghindari suara datar, atur kecepatan bicara, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Gunakan gestur tangan yang natural untuk memperkuat pesan. Ketika tubuh kita terlihat percaya diri, pikiran kita secara otomatis ikut percaya diri. Yang kelima, saat mencoba, bertumbuh lewat praktis. Setelah memahami sumber ketakutan, menerapkan teknik relaksasi, dan menguasai materi, langkah selanjutnya adalah berlatih berbicara. Kepercayaan diri tidak muncul tiba-tiba. Dia tumbuh lewat pengalaman, mulai dari lingkup kecil, berbicara di depan umum, presentasi tugas kuliah, menjadi moderator kecil, dan atau memulai obrolan melalui obrolan kelompok. Semakin Anda berbicara, semakin kecil rasa takut itu. Teman-teman sekalian, ketakutan berbicara di depan umum bukanlah kelemahan, justru itu adalah tanda bahwa Anda peduli dengan apa yang Anda sampaikan. Namun, rasa takut itu tidak boleh menghambat potensi kita. Ingatlah 3 hal: pahami ketakutannya, siapkan diri dengan baik,
dan berlatih tanpa henti. Dengan itu semua, glossophobia yang dulu terasa menakutkan akan berubah menjadi keberanian dan akhirnya kepercayaan diri. Mari kita tutup sesi ini dengan satu komitmen sederhana. Hari ini saya berani mencoba karena saya percaya saya bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.